Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan Tuhan. Terima kasih telah menuntun kami masuk di tahun yang baru. Terima kasih telah menyediakan segala yang terbaik di tahun yang baru. Kami percaya bersama dengan Tuhan, tahun ini akan penuh dengan berkat, penuh dengan mukjizat. Bersama dengan Tuhan, kami cakap melakukan banyak perkara. Kami menyiapkan pengharapan kami. Kami berharap dengan sangat kepadamu Tuhan. That's why kami melangkahkan kaki kami di minggu pertama ke dalam rumahmu Tuhan. Sebab kami tahu langkah pertama kami ketika langkah pertama kami mencari Tuhan, maka langkah-langkah selanjutnya adalah langkah kemenangan, langkah mukjizat. Ketika Tuhan yang menjadi pertama dalam hidup kami, maka yang kedua, ketiga, keempat, kelima Tuhan akan sediakan buat kami. Terima kasih untuk berkat anugerah kebaikan-Mu. Terima kasih untuk pemakaian-Mu atas tim pujian penyembahan. Hamba-Mu berdoa, pakai juga hamba-Mu pada sore hari ini untuk boleh mencari saluran berkat. Lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap mereka yang menonton di rumah ataupun yang di gereja, setiap mereka pasti diberkati Tuhan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Berbicaralah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita sidang jemaat Allah yang siap diberkati firman Tuhan. Tiberias Garing Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Izinkan saya dalam kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara beserta dengan keluarga. Doa kami agar tahun ini bersama dengan Yesus, tahun penuh berkat, tahun penuh mukjizat, tahun penuh dengan pengharapan. Yang percaya katakan amin dulu saudara. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang siap diberkati firman Tuhan. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk kepercayaannya saya boleh melayani pada siang hari ini. Mari sama-sama keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya di minggu pertama di tahun 2022. Tema khotbah saya adalah New Year Same God. Tahun yang baru, Tuhan yang sama. Sama-sama bilang sama saya, tahun yang baru, Tuhan yang sama. Saudara, apapun tantangan saudara di sepanjang tahun ini, tantangan ekonomi, tantangan kesehatan, tantangan yang namanya pekerjaan, apapun tantangan saudara, kita percaya kita punya Tuhan yang setia. Katakan amin. Kalender boleh berubah, musim boleh berubah, keadaan boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8. Ayat pertama di minggu pertama tahun 22. Sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan tahun ini akan luar biasa. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Yesus Kristus. Sekali lagi, Yesus Kristus. Sama-sama bilang sama saya, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus tetap sama. Amin saudara. Ulangan 7, ayatnya yang ke-9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang saya sembah, Allah yang setia. Dia setia kepada orang tua saudara, dia setia kepada nenek moyang saudara, dia setia kepada saudara, dia juga pasti setia kepada keturunan saudara. Katakan amin.
Dia tidak pernah berubah. Hari ini kita akan belajar saudara, bagaimana masuk di tahun yang baru ini. Dan bagaimana mengalami kemenangan sepanjang tahun ini saudara. Kita akan sama-sama ada 4 kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan sama saudara pada sore hari ini saudara. 4 kebenaran ini biar gampang ingatnya, dimulai semuanya dengan 4 R saudara. R yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami kemenangan hari depan yang penuh dengan pengharapan di tahun 22 ini saudara. R yang pertama adalah remember saudara. Mengingat. Bilang kiri kanan saudara, kamu gak boleh lupa. Sama-sama bilang sama saya harus ingat. Remember, kita lihat firman Tuhan. Mazmur 105 ayatnya yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, mukjizat-mukjizatnya. Mazmur 77 ayatnya yang ke-12. Sama-sama kita baca. Aku hendak keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Mazmur 103 ayatnya yang kedua dan ketiga. Pujilah Tuhan, janganlah lupakan segala. Dia yang mengampuni segala, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 143 ayatnya yang kelima. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala aku merenungkan, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa, tetapi renungkanlah itu siang dan supaya engkau bertindak sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian 2022mu akan, dan engkau akan. Siapa berapa banyak di tempat ini yang pengen tahun ini penuh keberhasilan? Siapa yang pengen penuh keberuntungan? Alkitab katakan yang pertama, R yang pertama, remember. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ada sebuah lagu zaman dulu yang memberkati saya. Lagunya berbunyi demikian. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Gak ada yang ingat, cuman pendeta. Lagu Skala Minggu bilang demikian. Berkat Tuhan mari, kau kan kagum oleh berkat Tuhan. Puji Tuhan masih ingat sekolah minggu. Kalau nggak ingat lagi kita bubar aja lah udah. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ingat apa yang Tuhan lakukan di sepanjang tahun 2021. Kalau dia tolong di tahun 21, tahun 22 dia pasti tolong. Kalau dia bela di tahun 21, 22 dia pasti bela. Kalau 21 dia buka jalan, 22 dia pasti buka jalan. Kalau 21 dia angkat, promosikan, berkati, beli mukjizat, 22 yang sama dia akan lakukan bagi setiap jemaat Tuhan. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Orang bangsa Mesir kuno punya kebiasaan setiap awal tahun mereka mengambil 2 batu. Batu berwarna putih, batu berwarna hitam. Setiap kali ada kejadian baik, dia ambil batu putih, taruh di kantong putih. Setiap kali ada kejadian buruk, dia ambil batu hitam, taruh di kantong hitam. Dan ending akhir tahun mereka menghitung batu. Dan surprisingly mengejutkan, selalu lebih banyak batu warna putih dibanding batu warna hitam. Mengapa? Karena apa yang kita fokuskan, apa yang kita percayai di awal tahun ini, kalau saudara memulai dengan ketakutan di tahun ini, penting untuk awal tahun melangkahkan kakimu ke rumah Tuhan. Karena langkah kaki pertama ke rumah Tuhan, langkah berikutnya langkah berkat, langkah mukjizat. Saudara, saya mau bilang sama saudara, ada seorang yang saya kenal, dia punya kebiasaan mencatat kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Dia punya buku, tiap tahun dia ganti bukunya. Bukunya buku kebaikan Tuhan tahun segini, tahun segini. Dia bilang sama saya, setiap kali saya mencatat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, setiap kali saya ingat kebaikan Tuhan, setiap kali itu saya menjadi kuat.
Dia catat kebaikan Tuhan. Bahkan saya mau bilang sama saudara, kalau engkau terus mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Dia bilang sama saya, Pak, semenjak saya mencatat kebaikan Tuhan dalam hidup saya, kebaikan Tuhan lebih banyak lagi dicurahkan bagi dia. Saudara mau sepanjang tahun ini melihat banyak kebaikan Tuhan? Mulai dari apa? Beli buku nanti. Atau ambil HPmu, catat. Jam 3, Tuhan memberkati saya di Gading Marina melalui pendeta boyband Korea. Amin. Ingat kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Amin saudara. Kita bisa ingat lagu-lagu lama. Udah puluhan tahun kita ingat liriknya. Kemarin sama istri, saya lagi jalan tiba-tiba di radio ada lagu lama. Lagu angkatan mama saya. Lagunya gini. Gelas-gelas kaca, nyanyikan suara. Ibu aku tak punya, ayah tak punya, aku anak siapa. Ingat kebaikan Tuhan. Masuk tahun yang baru ini, ingat bahwa dia terlalu amat sangat baik. Amin saudara. Beberapa waktu yang lalu ada seorang jemaat ngundang saya datang ke rumahnya. Dia bilang, Pak, sebelum datang ke rumah boleh nggak swab antigen dulu. Dalam hati lo yang undang, lo yang repotin. Saya sampai di rumahnya, saya duduk. Saya lihat rumahnya penuh dengan foto-foto keluarga di ruang tamunya. Ada foto-foto keluarga lagi liburan ke Amerika. Liburan ke Kanada. Liburan ke Australia. Liburan ke Afrika. Tempat-tempat yang saya bermimpi bisa ke sana. Keren-keren. Saya bilang ini keren nih liburan keluarganya. Ketika orang itu datang duduk depan saya suami istri. Dibuka dengan bilang, Pak, kenapa sih Pak ikut Tuhan banyak masalah? Kenapa sih Pak ikut Tuhan gak pernah tenang? Baru tenang dikit ada masalah. Baru tenang dikit ada masalah. Kayaknya Tuhan gak pengen kita seneng gitu Pak. Kayaknya ikut Tuhan tuh kalau kayak gini saya capek Pak. Gak pernah ada kebaikan ikut Tuhan. Semenjak dia ngomong kayak gitu. Saya gak lihat muka ibu itu. Saya liatin aja foto-foto di rumahnya. Ya benar, saya datang foto rumah-rumahnya. Dia bilang, Bapak dengar enggak? Dengar. Ikut Tuhan banyak masalah Pak, enggak ada kebaikan Pak. Saya bilang sama ibu itu, Bu, foto-foto di ruang tamu ibu, nunjukin sedikit dari kebaikan Tuhan dalam hidup ibu. Ibu foto-fotonya enggak ada foto-foto di Mall MKG, enggak ada. Enggak ada foto-foto di, enggak ada deh pokoknya enggak ada. Bintang Gading gak ada. Manusia gampang melupakan kebaikan Tuhan. Manusia gampang dengan cepat melupakan kebaikan Tuhan. Padahal kalau kita mau rendah hati, kita nengok ke belakang. Terlalu baik Tuhan sama kita. Amin saudara. Terlalu dahsyat dia sama kita. Amin saudara. Banyak manusia melupakan kebaikan Tuhan. Papa Riaji pernah bilang sama saya beberapa tahun yang lalu. Kita anak Tuhan paling gampang yang namanya amnesia rohani. Apa itu? Gampang melupakan kebaikan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, tadi malam sebagai orang yang memegang teguh adat istiadat orang barat, pergantian tahun kami melakukan mandok hata. Itu barat saudara. Mama saya 67, 68 saya lupa tepatnya. Papa saya 83 tahun. Apa dia bilang sama saya? Selama papa hidup. Mama saya bilang selama mama hidup. Tuhan pelihara. Tuhan pakai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Jangan takut. Dulu Tuhan tolong. Tahun ini Tuhan pasti tolong. Amin saudara. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau gak mau tepuk tangan, gak usah tepuk tangan. Gak apa-apa saudara. Kita buka firman Tuhan berikutnya. Saya bacakan dalam sebuah kutipan saudara. Memori kita tentang kebaikan Tuhan. Memegang peranan penting saat kita mengalami masalah. Saya ulang sekali lagi. Memori kita tentang kebaikan Tuhan. Memegang peranan penting saat kita menghadapi masalah. Raja Daud dalam 1 Samuel 17:37 mengatakan demikian. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Daud punya pengalaman sama Tuhan.
Daud pernah mengecap kebaikan Tuhan. Daud pernah melihat betapa Tuhan baik. Ketika diperhadapkan oleh Goliat, Daud dengan pede ngomong demikian. Tuhan yang melepaskan aku dari tangan cakar beruang, dari cakar singa. Tuhan yang sama akan melepaskan aku dari tangan Goliat. Amin. Apa Goliatmu tahun ini? Apa tantanganmu tahun ini? Apa masalahmu tahun ini? Jangan takut, Tuhanmu tidak bertambah lemah. Tuhanmu justru bertambah kuat. Tuhanmu bertambah luar biasa. Amin saudara. Ingat terus kebaikannya. Setiap kali ada masalah, teman saya yang mencatat itu. Setiap kali ada masalah, dia buka catatannya. Dia ingat kebaikan Tuhan. Kuat lagi. Firman Allah mengatakan demikian. Ya, sama-sama kita belajar. Yesaya 41. Ayatnya yang ke-10. Sama-sama kita baca Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Janganlah sebab aku ini, aku akan yang membawa, bilang kiri kanan saudara, kamu jangan takut. Bilang sama yang baru ngomong, kamu jangan bimbang. Sama-sama bilang sama saya, yang takut yang bimbang, Tuhan beri kemenangan. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. R yang pertama, remember. Ingat kebaikan Tuhan. Setiap kali engkau takut, setiap kali engkau khawatir, setiap kali kau gentar, ingat. Tuhan yang dulu buka jalan bagi bangsa Mesir, bagi bangsa Israel di tanah Mesir. Tuhan yang sama akan buka jalan buat saudara. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini dia pasti tolong. R yang kedua, refocus. Fokuskan kembali pandanganmu kepada Tuhan. Fokuskan kembali. Saya minta tolong sama rekan saya, kameramen. Tolong fokuskan ke wajah saya. Itu terlalu dekat Bambang. Jauhin lagi, udah cukup. Tolong jauhkan sayang. Fokusin. Kita buka dasar firman Tuhan. Sama-sama 1 Korintus 15 ayatnya yang ketiga. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah sesuai dengan kitab suci. Ibrani 12 ayatnya yang kedua. Sama-sama kita baca. Marilah kita yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Kolose 3 ayatnya yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayatnya yang kedua, keraskan suaramu, pikirkanlah bukan yang Amos 5, 14, 15. Carilah yang dan jangan yang, supaya kamu dengan demikian seperti yang kamu katakan 15 sama-sama. Bencilah, cintailah, tegakkanlah di pintu. Fokus, refocus. Kalau dulu lebih dekat sama Tuhan, tahun ini lebih dekat lagi. Bangun lagi, refocus lagi. Apa yang mencuri perhatianmu dari Allah, ambil lagi. Kata kunci untuk refocus adalah eliminasi. Kata kuncinya. Eliminate apapun yang mencuri perhatianmu dari Tuhan. Eliminasi apapun yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Tahun lalu yang mencuri damai sejahteramu. Tahun lalu yang mengambil sukacitamu. Tahun lalu yang membuat engkau jauh dari Tuhan. Jangan lagi. Refocus. Amin. Saudara, pernahkah engkau berpikir, kalau saudara mempelajari, pernahkah engkau berpikir, pawang singa ketika mereka menghadapi singa, saudara, pawang singa selalu membawa kursi dengan 4 kakinya. Saudara pernah mikir gak? Oke, kita pulang yuk. Saudara pernah gak mikir singa, saudara pernah nonton sirkus kan? Di TV minimal pernah ya. Pernah gak lihat mengapa pawang singa kalau ingin jinakin singa selalu bawa kursi yang kakinya minimal 3, maksimal 4. Ada yang tahu kenapa?
lumayan capek. Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Saya juga. Nggak tahu. Enak juga duduknya sambil khotbah. Pawang singa, mengapa dia kalau naklukin singa selalu bawa kursi yang kakinya 3 atau 4? Karena singa adalah binatang yang gampang ke distract. Setiap kali mereka, pawang singa, ingin menaklukkan singanya, dia giniin kursinya. Karena singa akan bingung. Karena ada 4 kaki, mau nyerang yang mana. Ini membuat singa menjadi bingung, ke distract. Fokusnya nggak terganggu. Kalau nggak ada begini, singa akan mengejar yang namanya pawang. Ketika dibikin begini kakinya, saudara, singanya bingung mau nyerang yang mana, baru cambuknya main. Iblis akan lakukan yang sama di tahun ini sama saudara. Dia akan menarik fokus saudara. Selama Petrus memandangkan pandangannya kepada Yesus, Petrus berjalan di atas air. Selama Petrus memandang hanya Yesus, tidak yang lain, fokus sama Yesus, maka selama itu Petrus mengalahkan hukum gravitasi, berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus mengalihkan pandangannya dari Yesus kepada air, kepada badai, kepada angin. Ketika Petrus mulai bilang, dingin juga nih air. Maka semenjak itu Petrus akan apa? Ini saudara kok lemes banget sih? Udah habis uangmu ya? Tadi malam sudah kau umbar-umbar semua duitmu. Jangan takut uangmu yang habis digantikan. Oh beneran habis ya? Ngiri kali baru hari pertama udah habis. Selama engkau mengarahkan pandanganmu sama Yesus, masalahmu gak akan punya kuasa. Bebanmu gak akan bisa mempengaruhimu. Engkau selalu lebih kuat dari masalahmu. Engkau selalu lebih hebat dari musuhmu. Engkau selalu punya jalan keluar dari tantangan hidupmu. Selama Yesus fokus saudara. Amin saudara. Ada seorang anak kecil datang sama papanya. Dia bilang, papa, dia lagi liburan di pantai. Papa, aku mau pulang, gak enak di pantai. Apa jawab papanya? Kenapa gak enak? Di pantai berisik, di sebelah kanan orang main poli berisik banget. Di sebelah kiri orang setel musik gede-gede, berisik banget. Di sebelah kanan anak-anak kecil ganggu saya. Di depan ada ibu-ibu cerewet. Papa, saya gak suka di pantai, saya mau pulang. Papanya bilang, jangan fokus sama orang lain, fokus aja sama liburan. Gak bisa papa, aku gak suka. Papa bilang, oke, kita akan pulang dengan satu syarat. Apa syaratnya papa? Kamu tolong bawa air ini. Bawa air ini, muterin pantai. Tanpa setetes pun jatuh. Nanti kalau udah gak jatuh, kita pulang. Benar ya papa? Benar, kita pulang. Dan anak ini jalan. Bawa air supaya gak jatuh. 15 menit kemudian, sampai di papanya. Dia bilang, papa, kita ayo pulang papa. Ini airnya gak jatuh papa. Ini airnya gak setetes. Gak jatuh setetes pun. Supaya tanya, sebelum kita pulang, gimana yang main poli di sebelah kanan kamu? Gak tahu papa, aku gak lihat. Gimana yang di kiri, yang musiknya heboh-heboh? Aku gak denger. Susah juga ini. Gimana yang di belakang, yang berisik-berisik? Aku gak tahu. Yang di depan gimana ibu-ibu? Gak tahu. Kenapa gak tahu? Karena saya fokus jagain air. Lo diam aja ya udah gue minum lah. Tepuk tangan kayak apa kayak gitu. Bagianmu fokus. Pandanganmu sama Yesus. Urusan orang lain bodoh amat. Saya pernah khotbah waktu jadi evangelis di sebuah daerah di kota. Ada engkong-engkong dengar khotbah saya. Begini. Saya keluarin joke terbaik, ketawa cuman begini. Saya khotbah, wow, saya khotbahin joke terbaik yang kalau di Kelapa Gading itu akan jungkir balik. Dia cuman begini. Saya khotbah pusing.
Karena ini engkau nih, mukanya kayak sayur asem udah setahun gak dipanasin. Ada seorang ya pendeta muda lah, junior saya. Nanya, Kak, kan kakak kalau khotbah jemaatnya puji Tuhan rame sampai gelantungan. Gimana sih Pak jaga fokus? Karena kan jemaat aneh-aneh. Kayak engkau tadi cuma diem doang. Gini. Berikan tepuk tangan. Tapi setelah ibadah, altar call dia maju. Dalam hati saya mau apa lu? Sini gue gak takut lu jual gue beli. Sini. Terus dibilang apa? Pak, tolong doain saya. Dalam hati saya, ternyata diam-diammu silent is gold juga ternyata. Saya bilang sama teman-teman muda yang lagi dipersiapkan oleh gembala untuk khotbah. Saya bilang fokus sama jemaat yang fokus dengar firman kamu. Sama jemaat yang sibuk sama main HP, bodoh amat. Yang rugi bukan kita, dia yang rugi. Sama jemaat yang sibuk sama, ada loh jemaat di gereja, tapi sibuk sama bodoh amat. Perhatikan sama jemaat yang fokus dengar firman. Sama jemaat yang main HP, sama jemaat yang sibuk sama kesibukannya, yang rugi dia. Amin. Sama-sama bilang sama saya ketika saya fokus sama Yesus. Masalah saya diselesaikannya. Kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Kita cepat sebentar. Ada sebuah kebenaran yang menarik. Saudara, mengapa kita harus fokus sama Yesus? Saya mau kasih saudara tahu. Ada sebuah pelajaran yang menarik. Ada seorang profesor dari Amerika. Seorang ateis yang tidak percaya kepada Yesus. Dia menyelidiki Alkitab saudara dan saya. Dan ketika dia menyelidiki Alkitab saudara dan saya. Dia menemukan kebenaran. Dan dia menerima Yesus. Dikatakan saudara, Alkitab adalah Yesus namanya Yosua. Yang artinya God is salvation. Christ artinya yang diurapi. 2000 tahun yang lalu, 30 tahun usianya, 3 tahun pelayanannya. Sebuah CV yang sederhana. Dia salah satu kegerakan, movement yang paling lama, yang paling besar dalam sejarah dunia. Bahkan kalender dunia ditandai oleh kelahirannya BC, before Christ, atau AD, Anno Domini, atau dengan istilah after death, Pasca, dengan disebut dengan yang namanya Easter. Dikatakan saudara, kita belajar saudara, 4000 tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab sudah menubuatkan, Yesus mengalahkan yang namanya dosa dan yang namanya kematian. Kejadian 3:15, 1014 tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab sudah menubuatkan Yesus akan lahir dari keturunan Abraham. Yang ketiga, 700 tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab sudah menubuatkan dalam Yesaya 7:14 akan dikandung dari seorang ibu perawan. Saudara, 700 tahun sebelum kelahirannya, Alkitab telah menubuatkan Yesus akan lahir di sebuah kota yang bernama Bethlehem, saudara. Dalam firman Allah Mika 5 ayat yang pertama, 400 tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab sudah menubuatkan Yesus akan masuk ke dalam bait Allah. Maliaki 3 ayatnya yang pertama. 500 tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab sudah menubuatkan Yesus akan dikhianati dengan 30 keping silver atau keping perak. Firman Allah Zakaria 11, 12, 13. 700 tahun sebelum Yesus dilahirkan, Alkitab sudah menyebutkan dia akan disalibkan, dikubur dan bangkit. Yesaya 52, 13, 14. Yang terakhir 1000 tahun sebelum kelahiran Yesus, Alkitab sudah menubuatkan bahwa Yesus akan naik ke surga dan memerintah di surga. Mazmur 68 ayatnya yang ke-15. Tidak ada kitab suci di muka bumi yang dapat setepat, seluar biasa, tidak ada Alkitab di muka bumi yang dapat menceritakan nubuatan-nubuatan dari ribuan tahun yang lalu seperti Alkitab saudara dan saya. Amin. Tidak ada Alkitab, tidak ada kitab di muka bumi, agama apapun. Bahkan tidak ada teknologi yang paling canggih yang dapat menubuatkan apa yang Alkitab sebutkan. Mengapa saya bilang ini sama saudara? Karena saudara perlu tahu mengapa engkau perlu menaruh fokusmu sama Yesus.
Karena saudara tidak ada yang sama seperti Yesusmu dan Yesusku. Dia dapat dipercaya, sangat dipercaya, layak dipercaya, dapat diandalkan. Yang bangga punya Yesus, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Remember, refocus. R yang ketiga, restart. Dia sama-sama bilang sama saya, restart. Kemarin tadi pagi saya isi bensin, nggak nanya, saya kasih tahu. Mbak-mbaknya bilang, Pak, dimulai dari nol. Pak Pariaji khotbah akhir tahun, beliau bilang beberapa waktu yang lalu, para bapak lupain masa lalu. Para ibu lupakan yang lalu. Anak-anak muda lupakan yang lalu. Kita kalau pergi liburan kita bawa koper. Sampai pulang dari liburan koper kita bongkar. Kita kosongin. Ketika kita pergi ke liburan ke tempat yang lain kita bawa koper yang baru. Betul apa tidak? Tapi banyak orang masuk tahun yang baru masih bawa bagasi yang lama. Banyak orang masuk tahun yang baru masih penuh dengan bagasi yang lama. Saya mau bilang sama saudara 365 hari Tuhan kasih kita fresh start. Permulaan yang baru. Kegagalanmu di masa lalu lupakan. Keberhasilanmu di masa lalu lupakan. Saya percaya keberhasilanmu di tahun lalu Tuhan punya keberhasilan yang lebih hebat di tahun ini. Kalau engkau diberkati luar biasa di tahun lalu, tahun ini lebih luar biasa lagi engkau diberkati. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata, from glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kita lupakan. Restart. Dimulai. 365 hari. Lembaran yang baru. Saudara yang tentukan mau tulis apa. Saudara mau biarkan kepahitan di situ. Saudara yang rugi. Tapi saya percaya. Lantai 3, lantai 4, lantai 2. Engkau yang menonton dimanapun kau berada. Kesempatan yang baru Tuhan beri di tahun ini. Amin. Kemarin saya sama istri makan malam. Gak nanya, saya kasih tahu. Saya bawa istri saya, anak saya taruh ke rumah lagi tidur. Titip sama mertua. Saya ajak istri saya makan malam di sebuah restoran Korea. Kenapa restoran Korea? Tadinya mau restoran Thailand. Tapi karena Indonesia lawan Thailand, kita boikot Thailand. Untuk sementara waktu. Kenapa Korea? Karena kepala pelatih timnas Indonesia orang Korea. Makan, saya tanya istri saya sambil makan. Saya bilang, sayang, selama tahun yang lalu sebagai seorang suami, aku kurang apa? Sebagai seorang hamba Tuhan, aku kurang apa? Correct me, lurusin saya, tegur saya. Saya percaya di luar dari orang tua saya, yang paling sayang sama saya, istri saya. Saya bilang, sayang, kalau ada salah ingetin saya. Apa yang kurang, ngomong biar saya perbaikin tahun ini. Apa jawab istri saya? Belum kepikiran sambil makan dia. Saya WA di grup keluarga. Saya bilang, abang, kakak, saya minta maaf kalau 2021 saya punya salah. Kalau adikmu ini salah tolong tegur, tolong ingetin. Walaupun saya pendeta. Karena saya mau tahun ini lebih baik dari tahun yang lalu. Untuk bisa menjadi lebih baik saya harus eliminasi yang membuat saya jatuh di tahun lalu, yang membuat saya kalah di tahun lalu. Bahkan saya WA gembala sidang saudara dan saya, pendeta Pak Aryaji dan Ibu Darniati. Saya bilang, Shalom, sebelum tahun ini berlalu, izinkan saya Gideon bersama istri keluarga mengucapkan terima kasih sama Pak Aryaji, sama Ibu Gembala. Karena telah menuntun, membimbing saya. Saya bilang saya bangga ada di Tiberias. Saya terhormat disebut sebagai pendeta di Tiberias. Saya bilang, Bapak, Ibu, kalau saya ada salah, maafin. Tolong ingetin, tolong tegur. Maaf, saya masih banyak salah. Langsung ditelepon. Ya Gideon, yuk kenapa melo? Saya bilang bukan melo Pak, Bu. Tapi saya selalu awal tahun saya cek. Pergantian usia saya ulang tahun, saya cek. Restart. Kita punya fresh start. Kita punya langkah yang baru. Belajar. Kegagalan di masa lalu.
jangan lagi menjatuhkan engkau di tahun ini. Luka di masa lalu, jangan lagi memberati beban kakimu di tahun ini. Amin saudara. Bilang kiri kanan saudara, permulaan yang baru Tuhan kasih. Bilang sama yang baru ngomong, pergunakan baik-baik. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang keempat, saya undang pemain musik. Remember, refocus, restart, dan R yang terakhir. Revelation. Pewahyuan. Pewahyuan, kita perlu pewahyuan untuk masuk tahun ini. Karena saudara dan saya ada di gereja Tiberias, beribadah di Tiberias, ditaruh Tuhan di Tiberias. Pewahyuan apa di Tiberias? Wahyu 6 ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Kita lihat lagi pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-8. Biarlah dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak. Tiberias dikenal dengan kuasa minyak urapan dan perjamuan kudus. Disertasi saya dipromotori 2 profesor, 3 doktoral teologi. Ketika saya mengangkat mengenai ini, profesor dari Jerman, Profesor Margaret, bilang sama saya dengar di Tiberias minyak urapan dijual. Saya bilang itu oknum, bukan orang. Saya dengar dari orang lain, Tiberias katanya minyak urapan terlalu berlebihan. Saya bilang dengar dari siapa? Prof, dari orang Tiberias? Bukan. Jemaat Tiberias? Bukan. Dari siapa? Dari orang luar. Banyak orang gak ngerti ini. Mereka pikir kita salah mengajar dan sebagainya. Alkitab mengatakan Wahyu 6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu. 4 makhluk itu adalah kerubim. Ini gambarnya. Kerubim. Badannya seperti singa. Bersayap. Tapi mukanya, saudara, ada yang mukanya anak singa. Ada yang mukanya anak domba, ada yang mukanya anak manusia, ada yang mukanya raja wali. 4 makhluk ini ada di bait Allah. Bait Allah pelataran, ruangan kudus, ruangan maha kudus. Keempat makhluk ini melingkari tata Allah. Alkitab katakan, di tengah-tengah keempat makhluk itu penglihatan dari Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Aku mendengar suara. Secupak gandum. Secupak itu beras, taruh tanganmu. Itu secupak. Sedinar upah harian kerja 1 hari. Saya kemarin baru pakai tukang untuk rumah saya yang bocor. 1 harinya 120.000. Jadi secupak itu pada masa itu Allah melihat dari tatanya ada kesusahan besar. Dari tatanya Allah melihat akhir zaman ada masa sukar, ada masa sulit, ada masa yang berat. Allah melihat pada masa itu uang saudara untuk 1 hari kerja 120.000 cuman cukup beli beras segenggam. Saya tadi tanya di Marina, di Bekasi, Sunter. Beras di sana seliter 12.000. Di sini berapa? Oke, saya nggak dengar. Anggap aja sama. Ada nggak orang jual beras seliter 120.000? Kalau ada ditimpukin tokonya itu. Ayat ini mau bilang gini, bahwa pada masa itu ada kelaparan, ada masa sukar, ada masa sulit. Uang gak punya arti. Tapi dari tata Allah ada perpres dalam istilah pemerintahan. Ada impres, instruksi presiden dunia yang punya dunia. Apa instruksinya? Secupak gandum sedinar kata Allah. 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah
rusakkan minyak dan anggur. Saya pengen saudara ngerti dulu bahwa mengapa minyak dan anggur tidak dirusakkan. Ada banyak orang berkata Tiberias, apalagi di luar sana orang-orang bilang kita sesat dan sebagainya. Mohon maaf. Mengapa minyak dan anggur tidak dirusakkan? Minyak adalah gambaran pengurapan. Ketika kita diurapi, Roh Kudus Allah itu diam dalam saudara. Papa Riaji bilang minyak urapan sarana. Tahu sarana? Mic ini sarana. Kalau saya nggak pakai mic, saya masih bisa ngomong. Saya nggak pakai mic. Tapi kalau saya nggak pakai mic, khotbah 9 sesi. Kalau saya nggak pakai mic bisa ngomong nggak? Bisa. Tapi kalau saya nggak pakai mic, saya yang bodoh. Saudara pulang ke rumah bisa nggak jalan kaki? Tapi punya mobil kan? Bawa motor kan? Sarana. Pak Preju juga bilang, jangan klaim minyak dan anggur kalau nggak bertobat. Darah Yesus, senjata terkuat di muka bumi yang iblis gak bisa tembus. Darah Yesus. Jadi kalau ketika Pak Pariaji bilang, ketika Tiberias klaim, yang ada minyak, yang ada anggur. Secara teologi dia ngomong begini, yang diurapi, yang percaya sama pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, hidup di dalamnya, masuk tahun yang baru 2022 tidak akan pernah dirusakkan sampai selama-lamanya. Sama-sama bilang sama saya ada minyak, saya ada anggur, saya tidak akan dirusakkan. Bab 1 saya, bab 2 saya bahas itu. Profesor itu bilang sama saya, oh saya baru ngerti. Ada orang dengar khotbah Pak Pariaji. Pak Pariaji bilang gini, kalau saya dusta, kalau saya nipu, kalau saya gak pernah disuruh Tuhan, hari ini juga iblis punya hak potong kepala saya, lempar saya ke neraka. Ada seorang jemaat dengar itu kaget. Karena dia bilang belum pernah dengar pendeta seberani itu. Usia beliau udah senior. Apa yang mau saya bilang sama saudara? Sederhana. Masuk tahun ini Tuhan sediakan sebuah sarana. Tubuh dan darahnya tercurah buat saudara. Pengurapan dengan minyak kudusnya disediakan buat saudara. Pakai itu, urapi rumahmu, urapi usahamu, urapi hidupmu. Tinggal dalam pengorbanan Tuhan Yesus. Kita percaya 2022 double portion. Dua. Double portion. Double berkat, double mukjizat, double anugerah, double jawaban doa. Sama-sama bilang sama saya, angkat tanganmu di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dengan kuasa minyak dan anggur 2022. Double berkat, double mukjizat, double anugerah, double sukacita, double damai sejahtera, double jawaban doa. Aku terima. Aku percaya, aku beriman 2022 yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan untuk selama-lamanya. Tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya. Kita berikan kemuliaan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Teraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Kami datang kepadamu Tuhan.